Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Tentunya kita tidak kehilangan semangat, tetap bergairah untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih diperkenankan untuk kami berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini, di mana kami akan belajar firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami perlu firman-Mu, sebab hidup kami supaya dipimpin oleh kebenaran firman, sehingga tidak menyimpang dari kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus memberikan pada kami pengertian-pengertian yang baru, sehingga kami terus-menerus mengisi hidup kami dan membuat kami senantiasa menumbuhkan firman Allah dari hari ke hari dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah 8 cara bagaimana kita memiliki pola pikir yang positif. Bagian pertama, 8 cara bagaimana kita memiliki pola pikir yang positif. Bagian yang pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bagian yang pertama ini saya akan membahas yaitu cara yang pertama sampai cara yang kelima. Nanti kita akan bahas bagian yang kedua, cara yang keenam sampai cara yang kedelapan. Nah, kita akan membahas bagian yang pertama lebih dahulu, yaitu cara yang pertama sampai cara yang kelima. Bagaimana caranya supaya kita memiliki pola pikir yang positif? Bapak Ibu Saudara sekalian, pola pikir yang baik akan dihasilkan jika kita memiliki dimensi spiritual yang baik. Marilah kita melatih pikiran kita dengan terus-menerus belajar seperti seorang murid dan menggunakannya secara seimbang antara otak kanan dan otak kiri. Potensi intelektual yang Tuhan sudah berikan kepada kita juga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin, sehingga dengan demikian kita tidak menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki pola pikir yang positif? Nah, bagian yang pertama ini kita akan bahas 5 cara, yaitu cara yang pertama sampai cara yang kelima, supaya kita bisa memiliki pola pikir yang positif. Cara yang pertama, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini terdapat di dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sekali lagi kita akan mengulangi, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, kalau segala pikiran kita itu ditawan dan ditaklukkan kepada Kristus, tentu kita akan memiliki pola pikir yang positif. Cara yang kedua, memiliki pikiran Kristus. Itu terdapat dengan sangat jelas di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia?
tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sekali lagi, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, kalau kita memiliki pikiran Kristus, tidak perlu dibahas lagi. Tentu hasil dari pikiran kita dan pola pikir dari kita pasti positif. Cara yang ketiga, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini terdapat di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini merupakan suatu ayat di mana diharapkan supaya dalam hidup kita sebagai orang percaya boleh menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, sehingga pola pikir kita pun menjadi positif. Cara yang keempat, memiliki pikiran yang dibaharui oleh Roh Kudus. Dalam Efesus pasal 4 ayat 23 disebutkan demikian, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, kalau pikiran kita terus-menerus senantiasa dibaharui di dalam roh oleh Roh Kudus, maka saya percaya pola pikir kita juga akan menjadi positif. Coba beri ruang kepada Roh Kudus untuk bisa terus-menerus memperbaharui pikiran kita. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi manusia baru kita terus-menerus diperbaharui. Kemudian 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikian juga kalau manusia batinia kita dibaharui dari sehari ke sehari, tentu kita pasti akan memiliki pola pikir yang positif. Nah, kemudian kita akan melihat cara yang kelima, bagaimana supaya memiliki pola pikir yang positif, yaitu memiliki hati yang benar yang akan melahirkan pikiran yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari hati akan timbul pikiran. Jadi kalau hati kita jahat, akan timbul pikiran yang jahat. Kalau hati kita benar, akan timbul pikiran yang benar. Supaya kita bisa memiliki pikiran yang positif, tentu kita harus memiliki pikiran yang benar. Sehingga kita harus memiliki hati yang benar. Dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23 dengan sangat jelas bahwa dari dalam atau dari hati itu timbul segala pikiran. Coba kita akan baca. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam, maksudnya dari hati, dan menajiskan orang. Jadi kalau hati kita jahat, maka timbullah hal-hal yang jahat yang sudah kita baca dalam ayat Markus 7 ayat 21 sampai 23. Tetapi kalau hati kita benar, akan timbul pikiran yang benar sehingga pola pikir kita akan menjadi positif. Itulah sebabnya mengapa
Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan bahwa kita disuruh untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena hatilah yang akan menghasilkan pikiran. Hati yang benar menghasilkan pikiran yang benar, hati yang baik menghasilkan pikiran yang baik, hati yang positif menghasilkan pikiran yang positif. Amin. Kita sudah membahas bagaimana kita bisa memiliki pola pikir yang positif. Bagian yang pertama, semuanya total ada 8 cara, dan kita sudah membahas cara yang pertama sampai cara yang kelima, dan nanti pada bagian yang kedua kita akan membahas cara yang ke-6 sampai cara yang ke-8. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah membahas mengenai 8 cara bagaimana memiliki pola pikir yang positif bagian yang pertama. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami akan berusaha supaya kami boleh memiliki pikiran yang positif, pola pikir yang positif yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.